Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bersama rekan saya akan presentasikan program linear metode simplex dengan dosen pengampu Ibu Anissa Nurizati, ST, MSc. Di sini saya bersama rekan saya Ardika Reja, Niki Alam Saharahap, dan saya sendiri Putra Muhammad Sultan Arifin. Itu agendanya, topik utama dalam presentasi ini yaitu definisi metode simplex, contoh soal metode simplex, standar, contoh soal metode simplex dua fase, pembahasan contoh soal, dan kesimpulan. Definisi dari metode simplex adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear, di mana tujuannya adalah memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif yang linear. Dengan memenuhi sekumpulan kendala linear, algoritma ini mengoptimalkan solusi secara bertahap dengan bergerak dari satu titik sudut ke titik sudut lainnya dalam ruang solusi hingga menemukan solusi optimal. Langkah-langkah dasar metode simplex, yang pertama itu menyusun masalah dalam bentuk tabel simplex. Yang kedua, memilih kolom kunci. Di sini variabel yang akan menggantikan fungsi objektif. Yang ketiga, melakukan operasi pivot untuk memperbarui nilai dalam tabel. Dan yang keempat, mengulangi langkah tersebut hingga tidak ada lagi variabel yang bisa dimasukkan ke dalam solusi optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niki Alamsyah. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal satu. Maksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah x3 dengan kendala x1 tambah x2 tambah x3 kecil dari 6, 2x1 tambah x2 kecil dari 12, x1 tambah 2x3 kecil dari 4, x1, x2, x3 besar dari 0. Ubah kendala dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel select. X1 tambah X2 tambah X3 tambah S1 sama dengan 6. 2X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 12. X1 tambah 2X3 tambah S3 sama dengan 4. Sehingga maksimalkan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 tambah 3 tambah X3 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3. Maka matriks A sama dengan 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriks A berbentuk kanonik. Baik, di sini ada tabel untuk mencari nilai R1. Nilai min 3 dari ZJ dikurang CJ adalah positif paling besar. Maka kolom X1 adalah kolom kunci karena nilai 4 dari R1 adalah positif paling kecil, maka S3 adalah baris kunci. Dan 2 adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci disebut elemen kunci. Baik, di sini ada tabel. Ya, kita di sini mencari kenapa ini menjadi kolom kunci dikarenakan mempunyai nilai min yang sangat besar. Makanya kita tetapkan menjadi kolom kunci
Lalu di sini kita mendapatkan baris kunci karena terdapat nilai positif lebih kecil dibandingkan baris S2 dan S1. Baik, contoh soal selanjutnya ini karena elemen kunci satu maka kita tidak perlu mengubahnya dan elemen kuncinya harus nol. Caranya adalah mengubah kolom kunci digunakan formula berikut. Ya, seperti ini baris kunci X nilai bantu tambah nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu digunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya. Nilai baris kunci 1 0 1 0 0 1 4. Nilai S1 X1 dalam kurung 1 X min 1 tambah 1 sama dengan 0. X2 dalam kurung 0 X min 1 tambah 1 sama dengan 1. X3 dalam kurung 1 X min 1 tambah 1 sama dengan 0. S1 0 X min 1 tambah 1 sama dengan 1. S2 dalam kurung 0 X min 1 tambah 0 sama dengan 0. S3 dalam kurung 1 X min 1 tambah 0 sama dengan min 1. BI dalam kurung 4X min 1 tambah 6 sama dengan 2. Nah, selanjutnya mencari nilai S2. X1 dalam kurung 1X min 2 tambah 2 sama dengan 0. X2 dalam kurung 0 X min 2 tambah 1 sama dengan 1. X3 dalam kurung 1X min 2 tambah 0 sama dengan min 2. S1 dalam kurung 0X min 2 tambah 0 sama dengan 0. S2 dalam kurung 0X min 2 tambah 1 sama dengan 1. S3 dalam kurung 1X min 2 tambah 0 sama dengan min 2. BI dalam kurung 4X min 2 tambah 12 sama dengan 4. Nah, di sini ada contoh tabel seperti berikut. Nah, ini ada karena nilai ZJ kurang CJ masih ada yang bernilai negatif, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini ada contoh tabelnya. Ya, selanjutnya karena elemen kuncinya satu, maka kita tidak perlu mengubahnya dan elemen kuncinya harus nol. Caranya adalah mengubah kolom kunci gunakan formula berikut. Dalam kurung baris kunci X nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya. Nilai baris kunci 0, 1, 0, 1, min 1, 2. Nilai S2-nya X1 dalam kurung 0 X min 1 tambah 0 sama dengan 0. X2 dalam kurung 1 X min 1 tambah 1 sama dengan 0. X3 dalam kurung 0 X min 1 tambah dalam kurung min 2 sama dengan min 2. S1 dalam kurung 1 X min 1 tambah 0 sama dengan min 1. S2 dalam kurung 0 X min 1 tambah 0 sama dengan 0. S3 dalam kurung min 1 dikali min 1 ditambah dalam kurung min 2 sama dengan min 1. BI dalam kurung 2X min 1 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, ini ada yang di bawah contoh tabelnya. Karena nilai ZJ kurang CJ tidak ada yang bernilai negatif, maka F sudah optimal. Maka nilai dari X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 0, F dengan 16. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Putra Muhammad Sultan. Baik, di sini akan melanjutkan
penjelasan dari Nika Alamsyah mengenai contoh soal 2, di mana memaksimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 dengan kendala x1 ditambah 2x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 2. 2x1 ditambah x3 kurang dari sama dengan 4. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Lalu ubah kendala dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack, yaitu X1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah S1 sama dengan 3. 2x1 ditambah x3 ditambah S2 sama dengan 4. Maksimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3, maka matriks A sama dengan 1, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Matriks A berbentuk kanonik. Lalu di sini ada tabel yang dimana nilai min 4 dari ZJ dikurang CJ adalah positif paling besar, maka kolom X3 adalah kolom kunci. Karena nilai 3 dari R1 adalah positif paling kecil, maka S1 adalah baris kunci dan 1 adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci yang disebut dengan elemen kunci. Karena elemen kunci 1, maka kita tidak perlu mengubahnya dan elemen kuncinya harus 0. Caranya adalah mengubah kolom kunci gunakan formula berikut. Dalam kurung baris kunci dikali nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya. Nilai baris kunci yaitu 1, 2, 1, 1, 0, 3. Maka nilai S2 yaitu X1 dalam kurung 1X min 1 tambah 2 sama dengan 1. X2 dalam kurung 2X min 1 tambah 0 sama dengan min 2. X3 dalam kurung 1X min 1 tambah 1 sama dengan 0. S1 dalam kurung 1X min 1 tambah 0 sama dengan min 1. S2 0X min 1 tambah 1 sama dengan 1. BI dalam kurung 3X min 1 tambah 4 sama dengan 1. Nah, dari tabel berikut bisa diketahui karena nilai ZJ dikurang CJ tidak ada yang bernilai negatif, maka F sudah optimal. Maka nilai dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 3, dan F sama dengan 12. Untuk contoh soal 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ardika Reza. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Putra Muhammad Sultan, yaitu contoh soal ketiga, yaitu minimalkan Z sama dengan 60X1 plus 40X2 plus 20X3 dengan kendala X1 plus 2X2 plus X3
lebih kecil sama dengan 10. X1 plus 2X2 plus 4X3 lebih besar sama dengan 16 dan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Ubah kendala dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. X1 plus 2 plus X3 plus S1 sama dengan 10. X1 plus 2X2 plus 4X3 min S2 plus V1 sama dengan 16. X1 plus 3X2 plus X3 plus V1 sama dengan 12. Dalam fase 1 ini semua variabel dinolkan kecuali variabel semu. Sehingga minimalkan Z sama dengan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 1V1 ditambah 1V2. Maka di sini ada tabel yang nilai 4 dari ZC dikurang CJ adalah positif paling besar, maka kolom X3 adalah kolom kunci karena nilai 3 dari RI adalah positif paling kecil, maka V1 adalah baris kunci. Dan 4 adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci disebut elemen kunci. Selanjutnya, karena elemen kunci 4, maka kita perlu mengubahnya menjadi 1. Dan elemen kuncinya harus 0. Caranya adalah, semua elemen baris kunci dibagi dengan 4 muka kolom kunci, gunakan formula berikut. Dalam kurung baris kunci X nilai bantu, ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu, gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya. Nilai baris kunci 1/4, 1/2, 1, 0, min 1/4, 1/4, 0, dan 4. Nilai S1. X1 sama dengan 1/4 X min 1 ditambah 1 sama dengan 3/4. X2 1/2 X min 1 ditambah 2 sama dengan 3/2. X3 X1 min 1 ditambah 1 sama dengan 0. S1 0 X min 1 ditambah 1 sama dengan 1. S2 min 1/4 X min 1 ditambah 0 sama dengan 1/4. V1 sama dengan 1/4 X min 1 ditambah 0 sama dengan 1 min 1/4. V2 0 X min 1 ditambah 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir BI 4X min 1 ditambah 10 sama dengan 6. Dan nilai V2-nya adalah X1 1/4 X min 1
ditambah 1 sama dengan 3/4. X2 1/2 X min 1 ditambah 3 sama dengan 5/2. X3 1 X min 1 ditambah 1 sama dengan 0. S1 0 X min 1 ditambah 0 sama dengan 0. S2 min 1/4 X min 1 ditambah 0 sama dengan 1/4. V2 1/4 X min 1 plus 0 sama dengan min 1/4. V2 0 X min 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dan terakhir BI 4X min 1 ditambah 12 sama dengan 8. Di sini ada tabel yang belum menemukan RI-nya. Karena nilai ZC dikurang CZ masih ada yang bernilai positif, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, karena elemen kuncinya 3/4, nah kita perlu mengubahnya menjadi 1 dan elemen kuncinya harus 0. Caranya adalah elemen baris kunci dibagi dengan 3/4 dan mengubah kolom kunci gunakan formula berikut. Baris kunci dikali nilai bantu plus nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya. Itu 2, 0, min 1/3, 0, 8. Nilai S1-nya X1 sama dengan 1 X min 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 0. X2 2 X min 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 0. 0 X min 1/4 ditambah 1 sama dengan 1. S1 4/3 X min 1/4 ditambah 0 sama dengan min 1/3. V1 S2 1/3 X min 1/4 ditambah min 1/4 sama dengan min 1/3. V1 min 1/3 X min 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/3. V2 0 X min 1/4 ditambah 0 sama dengan 0. Terakhir BI 8 X min 1/4 ditambah 4 sama dengan 2. Dan kemudian nilai V2-nya X1 sama dengan 1 kali 1 X min 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 0. X2 2 X min 3/4 ditambah 5/2 sama dengan 3/2. X3 0 X min 3/4 ditambah 0 sama dengan 0. S1 4/3 X min 3/4 ditambah 0 sama dengan min 1. S2 1/3 X min 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 0. V1 min 1/3 X min 3/4 ditambah min 1/4 sama dengan 0. V2 0 X min 3/4 ditambah 1 sama dengan 1.
Terakhir, BI 8 X min 3/4 ditambah 8 sama dengan 2. Nah, karena nilai ZJ dikurang CZ masih ada yang bernilai positif, maka kita lanjut ke proses selanjutnya yang belum menemukan RI-nya. Nah, di sini masih elemen kuncinya 3/4. Kita harus mengubahnya menjadi 1 dan elemen kuncinya harus 0. Caranya adalah semua elemen baris kunci dibagi dengan 3/4 dan mengubah kolom kunci menggunakan formula berikut. Baris kunci dikali nilai bantu plus nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu, gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya, yaitu nilai baris kuncinya adalah 0, 1, 0, min 2/3, 0, 0, 2/3, per 3, dan nilai S1-nya X1, 0, X min 2 ditambah 1 sama dengan 1, X2, 1X min 2 ditambah 2 sama dengan 0, X3, 0X min 2 ditambah 0 sama dengan 0, S1, min 1 min 2/3 X2, X min 2 ditambah 4/3 sama dengan 0, S2, 0X min 2 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. V1, 0X min 2 ditambah min 1/3 sama dengan min 1/3. V2, 2/3 X2 X min 2 ditambah 0 sama dengan min 4/3. BI 4/3 X min 2 ditambah 8 sama 16/3. Karena F sama dengan 0, maka kita sudah bisa lanjut ke fase kedua. Nah, di fase kedua ini kita kembalikan nilai variabel yang di fase 1 menjadi 0. Kemudian variabel kita hilangkan sehingga menjadi tabel sebagai berikut. Nilai baris kuncinya adalah 0, 1, 0, min 2/3, 0, 0, 2/3, 4/3. Nilai S1-nya X1 sama dengan 0, X min 2 ditambah 1 sama dengan 1, X2, 1X min 2 ditambah 2 sama dengan 0, X3, 0, X min 2 ditambah 0 sama dengan 0, S1, min 2/3, X min 2 ditambah 4/3 sama dengan 0, S2, 0X min 1 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. V1, 0X min 2 ditambah min 1/3 sama dengan min 1/3. V2, 2/3 X min 2 ditambah 0 dengan min 4/3. Dan B-nya 4/3 X min 2 ditambah 8 sama dengan 16/3. Nah, karena nilai ZJ dikurang CZ tidak ada yang bernilai positif, maka F sudah optimal. Maka nilai dari X1 sama dengan 16/3 atau 5,33. Dan X2
sama dengan 2. X3 sama dengan 4/3 atau menjadi 1,33. Dan F-nya 1240/3 atau 413,33. Oke, baik. Terima kasih presentasi dari kelompok kami tentang operational research metode simplex. Cukup sekian. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.